edisi Sabtu 3 Januari 2026. Dan selamat mengikuti. Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan RRI Kornus 8. Lintas Banjar Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Sabtu 3 Januari 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya, Rigita Bayu, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kami awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda, saat ini ada rekan kami, Ria Arda. Halo, selamat sore Ria Arda. Halo, selamat sore rekan Bayu. Iya, bagaimana kabarnya Samarinda untuk sore hari ini, Ria? Samarinda hari ini lagi diguyur hujan rekan Bayu. Diguyur hujan berarti kurang lebih Iya. Tarakan dari pagi mendung-mendung nih, Ria. Kalau kita sudah cukup merata hujannya, tapi sekarang sudah cukup reda, senjanya sudah tampak menguning rekan Bayu. Baik, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini, Ria? Informasinya dari Samarinda ini seputar arus balik penumpang dalam rangka Nataru rekan Bayu. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya. Terima kasih Regita Bayu, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar, memasuki penghujung libur Natal dan Tahun Baru, arus balik penumpang angkutan umum di sejumlah terminal terpantau masih terkendali. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2026 di Terminal Sungai Kunjang, Samarinda hingga Sabtu belum menunjukkan lonjakan penumpang signifikan. Pantauan di Terminal Tipe B Sungai Kunjang Jalan Untung Suropati, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu 3 Januari 2026, aktivitas penumpang bus antar kota dalam provinsi terpantau relatif normal. Koordinator Satuan Pelaksana Terminal Sungai Kunjang Eko Novianto mengatakan,
Sebagian besar rute masih beroperasi dengan jumlah penumpang standar, khususnya untuk tujuan Samarinda Bongan dan Samarinda Kemban Janggut. Hari ini terlihat yang jurusan dari Samarinda ke Bongan dan Samarinda Kembang Janggut pakai bis Damri, penumpang tadi rata-rata sekitar 20 orang Pak satu bisnya. Yang ke Balikpapan belum terlihat ada lonjakan penumpangnya ini Pak. Baru terlihat kayaknya sepertinya hari ini Pak. Soalnya kan mengingat tanggal 5 atau hari Senin itu kan anak-anak sekolah sudah pada masuk lagi nih. Sementara itu, untuk rute Samarinda Balikpapan hingga hari ini belum terlihat adanya peningkatan signifikan jumlah penumpang. Menurut Eko, potensi kenaikan arus balik diperkirakan mulai terjadi pada akhir pekan ini. Ia menjelaskan, kemungkinan peningkatan dipicu oleh jadwal masuk sekolah yang dimulai pada Senin 5 Januari 2026 sehingga masyarakat mulai kembali ke daerah tujuan masing-masing. Meski demikian, pihak terminal memastikan kesiapan armada angkutan umum tetap terjaga. Hingga saat ini belum dilakukan penambahan kendaraan karena jumlah armada dinilai mencukupi untuk melayani kebutuhan angkutan selama masa Natal dan Tahun Baru. Selain kesiapan armada, petugas terminal juga disiagakan penuh untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang. Posko Natal dan Tahun Baru telah dioperasikan sejak 18 hingga 31 Desember 2025. Pihak pengelola terminal mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan perjalanan dan memanfaatkan fasilitas terminal resmi demi perjalanan yang aman dan nyaman. RRI Samarinda, News Orkula melaporkan. Regita Bayu, demikian tadi laporan di Sarkula dan sekarang saya kembalikan ke Anda. Lintas banjir Nusantara berikutnya, Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara. Baik, terima kasih rekan Riarda dari Samarinda dan pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin ada rekan kami Mada. Halo, selamat sore Mada. Selamat sore Bang Regita, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Walaupun cuaca agak dingin tapi tetap harus semangat nih. Karena menjelang weekend ya, menjelang hari Minggu nih besok nih. Iya, betul banget. Tapi di sini juga cuacanya sama, Bang. Habis hujan seharian, jadi habis dingin-dingin lah ya malam mingguan kita. Berarti rata ya untuk wilayah Kalimantan. Iya. Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin, Mada? Nah, ini berkaitan juga, Bang Regita ya, dengan intensitas hujan yang tinggi dan juga air pasang laut di Kota Seribu Sungai. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kombinasi hujan berintensitas tinggi dan air pasang laut atau banjirop kembali membuat beberapa kawasan di Kota Seribu Sungai terendam dengan ketinggian bervariasi. Genangan paling signifikan itu terjadi di wilayah Banjarmasin Timur dan juga Banjarmasin Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Kombinasi hujan berintensitas tinggi dan air pasang laut atau banjirop kembali membuat beberapa kawasan di Kota Banjarmasin terendam dengan ketinggian bervariasi. Genangan paling signifikan terjadi di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan. Andi Putra dan Ru2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin mencatat beberapa titik yang terdampak ada di Kelurahan Pemurus Dalam, Kelurahan Pemurus Baru, dan Kelurahan Sungai Lulut. Ketinggian air bervariasi antara 10 hingga 25 cm. Menurutnya genangan air masih bertahan di sejumlah rumah warga lantaran kondisi cuaca yang belum stabil. Diperparah dengan intensitas hujan yang masih tinggi dan air pasang laut membuat air sulit surut secara cepat. Situasi ini diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, sebagaimana prediksi BMKG yang menyebut curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi hingga Januari ini. Dalam hal ini, BPBD Banjarmasin juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir kiriman dari wilayah hulu seperti Pengaron, Martapura, dan Tunggul Irang yang saat ini juga dilaporkan mengalami banjir. Ya, untuk di Banjarmasin memang ada beberapa titik lah yang terdampak dari intensitas hujan yang tinggi, yaitu di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan. Tepatnya itu di Kelurahan Pemurus Dalam, Kelurahan Pemurus Baru, dan Kelurahan Sungai Lulut. Tingginya apa, Bang?
tingginya bervariasi dari 10 sampai 25 cm. Kalau saat ini gimana untuk keadaannya? Untuk Sudah saat mulai ini, turun? untuk saat ini untuk air masih tetap bertahan di beberapa rumah warga karena kan saat ini juga ditambah dengan air pasang rob dan dengan curah hujan yang tinggi. Pemurus dalam menjadi salah satu contoh wilayah yang selalu terendam setiap kali air pasang bertemu dengan hujan. Ketua RT 12 Pemurus Dalam Fatur Rahman yang menyoroti minimnya perawatan sungai di wilayahnya yang dipenuhi eceng gondok dan endapan lumpur membuat kawasan ini selalu terendam setiap tahunnya. Di wilayahnya sendiri terdapat 2 sungai yakni Sungai Pemurus dan Sungai Tatah Belayung yang harapannya dapat dibenahi. Menurut Fatur, pemeliharaan sungai seharusnya menjadi program rutin pemerintah sama seperti perawatan jalan yang selalu dianggarkan setiap tahun. Lama sudah inilah. Kita berharap gini ya. Ini kan ada 2 sungai kita nih yang mengalir, Sungai Pemurus sama Sungai Tatah Belayung. Kan muaranya nanti di muara Sungai Kelayan sana. Nah ini kita berharap, tadi kita sudah sampaikan ke Bu Ananda ya, Bu Lurah, seperti yang Bu Lurah bilang tadi juga, Bu Ananda sebagai wakil wali kota untuk memelihara sungai ini. Bagaimana caranya sungai ini supaya bagus, supaya terpelihara, eceng gondoknya kan ada. Dengan kondisi geografis Banjarmasin yang berada di muara sungai, ancaman banjir kiriman dinilai cukup besar jika debit air dari hulu meningkat bersamaan dengan pasang laut. Terkait status kebencanaan, BPBD memastikan masih melakukan pemantauan intensif di lapangan dan hingga kini Kota Banjarmasin masih berada dalam status siaga. Juma Muhammad melaporkan. Baik, itu tadi demikian laporan dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Bang Regita di Tarakan. Baik, terima kasih Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, dari Nunukan ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel. Halo, selamat sore Bayu. Iya, gimana Nunukan untuk sore hari ini Angel? Sore hari ini lumayan cerah lah untuk di wilayah Nunukan. Lumayan cerah ya, berarti udah oke nih untuk malam mingguan nih di Nunukan ini, udah siap nih. Oh boleh lah ya, dan kita berharap jangan sampai mendung lagi ya. Oke. Dari Nunukan ada informasi apa untuk sore hari ini, Angel? Dari Nunukan ada informasi terkait dengan optimalisasi koordinasi lintas sektor terkait kelancaran penyeberangan. Baik, silakan Angel untuk informasi selengkapnya. Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor guna memastikan kelancaran dan juga keamanan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sungai Jepun pada momen perayaan Tahun Baru 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor guna memastikan kelancaran dan keamanan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sungai Jepun pada momen perayaan Tahun Baru 2026. Kolaborasi ini melibatkan berbagai unsur terkait, mulai dari TNI Polri, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP, Basarnas, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, serta instansi terkait lainnya. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pelabuhan Sungai Jepun, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Agus Rauf mengatakan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengantisipasi potensi lonjakan penumpang. Petugas gabungan disiagakan untuk memastikan keamanan dan ketertiban serta kelancaran arus penumpang selama aktivitas penyeberangan. Jadi ada beberapa petugas sangat membantu dari beberapa instansi yang ditugaskan di sini.
termasuk dari Basarnas juga hadir setiap hari gitu. Jadi sambil mereka memantau kondisi. Selain itu, Dinas Perhubungan juga secara intensif memberikan himbauan kepada para penumpang dan penyedia jasa angkutan laut agar memperhatikan aspek keselamatan sebelum berlayar. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan pelayaran, mulai dari penggunaan jaket pelampung, pemeriksaan kelayakan kapal, dan tidak melebihi kapasitas muatan. Tetap kita sebagai petugas, baik itu dari Disub, dari KSOP maupun PT SDP tetap mengingatkan kepada pengguna jasa maupun pemilik kapal itu sendiri untuk selalu memperhatikan keselamatan penumpang. Ia menambahkan, Dinas Perhubungan menurunkan sekitar 20 personel yang disiagakan di Pelabuhan Saijepun. Puluhan personel tersebut ditempatkan di sejumlah titik strategis, mulai dari pintu masuk hingga area dermaga untuk menjamin ketertiban dan kelancaran proses penyeberangan. Ahmad Ilham melaporkan. Rekan Bayu, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Tarakan. Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta. Iya, selamat sore juga rekan Bayu. Bagaimana kabar Tarakan pada sore hari ini? Tarakan menuju malam minggu sendu nih, mendung-mendung nih Uta. Gimana untuk Palangkaraya sendiri? Ya, sama di Palangkaraya juga sendu nih menyambut malam minggu ya. Iya, malam minggu pertama di awal tahun malah mendung-mendung ya ini Uta ya. Iya, betul banget. Bagaimana nih awal tahunnya rekan Bayu nih? Alhamdulillah masih oke, masih lancar dan semoga kita semua hingga akhir tahun atau ke tahun-tahun berikutnya selalu diberikan kesehatan, rezeki dan juga kesuksesan. Amin. Ya. Ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini, Pak? Baik, ada informasi terkait Polda Kalimantan Tengah lakukan pencegahan penjaraan buah kelapa sawit nih. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya. Baik, terima kasih banyak rekan Bayu dari Tarakan. Pendengar dan pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di 13 kabupaten dan 1 kota untuk melakukan upaya pencegahan pencurian buah kelapa sawit. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan. Upaya kita melakukan upaya pencegahan. Kalau tidak dilakukan pencegahan, nanti produksi dari lahan sawit itu nanti akan berkurang. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng bersama Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Satgas PKS terus meningkatkan pengamanan di kebun sawit untuk mengantisipasi aksi pencurian tandan buah segar kelapa sawit. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya juga secara masif telah menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di 13 kabupaten dan 1 kota untuk melakukan upaya pencegahan pencurian buah kelapa sawit karena jika dibiarkan mempengaruhi produksi sawit sehingga lama-lama menjadi berkurang. Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk supaya kita melakukan upaya pencegahan. Kalau tidak dilakukan pencegahan, nanti produksi dari lahan sawit itu nanti akan berkurang. Yang kedua, jangan sampai di masyarakat kita menjadi masyarakat yang tidak baik dalam arti mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar, tetapi fokusnya menjadi kepada suatu tindakan yang masuk kategori tindak pidana. Ya, ini kan kurang bagus buat masyarakat.
Sejatinya masyarakat paham mengambil buah sawit merupakan pelanggaran pidana, namun sebagai aparat keamanan bertugas melakukan pencegahan dari aksi pidana tersebut. Kapolda juga mengingatkan pentingnya para pelaku usaha dan perusahaan perkebunan kelapa sawit berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Kalimantan Tengah untuk menciptakan situasi aman, nyaman, dan kondusif di Kalteng. Sementara itu, aktivis lingkungan hidup Karliansah menyarankan pihak perusahaan dapat duduk bersama dengan masyarakat setempat di lokasi pencurian buah kelapa sawit. Lebih baik mendengarkan aspirasi dari akar rumput, kemudian memberikan solusi terbaik. Sehingga tidak menyelesaikan persoalan. Jadi ini sangat memprihatinkan sekali buat saya. Di mana perlindungan pemerintah terhadap rakyat dan bangsa? Cuma untuk mengisi perut saja beli beras. Sebelum Indonesia merdeka, Kalimantan ini sudah ada dong. Bandingkan tahun 80 dengan tahun saat ini. Bagaimana kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah? Mana plasma itu? Plasma itu di kampung itu cuma 300-500. Karliansah juga menyerukan adanya keadilan bagi masyarakat yang ada di tengah perkebunan kelapa sawit. Bisa jadi munculnya pencurian karena adanya pembagian hasil panen kelapa sawit atau plasma yang tidak berimbang. Padahal di sisi lain kerugian yang ditanggung oleh perusahaan tidak sebanding dengan luas tanam areal perkebunan yang mencapai ribuan hektar di Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan. Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke rekan Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan pendengar dan juga pemirsa, Lintas Banjar Nusantara yang kami akhiri dengan informasi dari Kota Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, awal tahun baru aktivitas Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan mengalami penurunan. Namun, diprediksi puncak arus balik penumpang pada libur Nataru terjadi pada hari ini 3 Januari 2026. Selengkapnya informasi tersebut dilaporkan oleh Esti Murdeastuti. 11.000 sekian itu 7.119 itu berangkat dan yang tiba itu 7.023. Memasuki arus balik Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Tengkayu 1 terpantau mulai mengalami penurunan aktivitas. Jika sebelumnya perayaan Natal terlihat sangat padat, namun pasca Tahun Baru terlihat agak longgar. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan UPTD Pelabuhan Tengkayu 1, Widya Ayu Saraswati mengatakan, aktivitas keberangkatan pada 1 Januari 2026 mengalami kelonggaran dari hari sebelumnya. Sementara pada Kamis 1 Januari, jumlah aktivitas perjalanan sejak tanggal 20 mencapai 52.500 orang, dengan rincian jumlah penumpang ketibaan di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan sebanyak 26.589 orang, dan penumpang yang berangkat sebanyak 26.318 orang. 14.000 sekian itu 7.119 itu berangkat dan yang tiba itu 7.023. Tetapi kalau untuk dibandingkan dari tahun lalu memang yaitu tadi kenaikan itu sebanyak 8% kenaikan penumpang. Kalau untuk trayeknya itu masih yang mendominasi itu dari Tanjung Selor, terus Nunukan, lalu Malinau. Ini banyak beberapa hari ini itu banyak trayek yang menuju Malinau. Ayu Saraswati pun menambahkan, ia memprediksi puncak arus balik penumpang setelah libur Nataru terjadi pada 3 Januari 2026, mengingat pada tanggal 5 Januari pekerja sudah masuk kantor. Ia mengakui jika tahun ini tidak ada penambahan jumlah armada speedboat. Saat ini jumlah speedboat yang beroperasi sekitar 52 unit yang melayani seluruh rute sekaltara. Ia memastikan tidak ada speedboat yang menaikkan harga tiket secara sepihak. Esti Murdeastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan juga pemirsa, laporan dari Esti Murdeastuti tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Sabtu 3 Januari 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Regita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Banjar Nusantara.
selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan